bisa mempertanyakan kinerja apanya dari Gibran yang dia lakukan. Kalau kita mengatakan misalnya kinerja Gibran melakukan MBG misalnya, kan bukan Gibran juga yang melakukan MBG itu. Atau kinerja Gibran dilihat dari pidato-pidatonya misalnya, kan dia juga nggak pernah pidato. Mungkin dari bagi-bagi susu. Nah, jadi dari bagi-bagi susu lalu kemudian 71% orang menyatakan puas. Nah, di situ aja kita kan bisa ada ironi, ada ketidaksinkronan, ada ketidaklogisan, dan ada pengkhianatan terhadap nurani dan akal sehat kita kan dari situ saja gitu. Nah, dari program-program secara umumnya saya rasa saya tidak mengada-ngada. Ini kita bisa melihat bagaimana Gibran kerap tidak diikut sertakan dalam pengambilan keputusan. Gibran tidak ada di momen-momen yang seharusnya ada. Dia juga tidak mewakili presiden ke luar negeri. Katanya lebih banyak yang mewakili adalah AHY, ya, jadi gue yang menyebutkan gitu. Nah, ini menunjukkan betapa perannya saya begitu. Juga kata orang. Begitu insignifikan. Jadi dalam serius note gitu kan. Bagi saya ketika publik memberi perhatian, kita misalnya mempertanyakan soal ijazah Gibran dan sebagainya, lalu kita tarik lebih jauh lagi bahwa soal dia adalah anak haram konstitusi dan sebagainya gitu. Dalam 1 tahun pemerintahan ini saya bisa melihat bahwa peran dia dan posisi dia justru semakin melemah, semakin less significant. Kalau misalnya tadi Mbak katakan posisi Gibran semakin melemah, semakin less signifikan, adakah peluang Pak Prabowo tidak akan katakan saja memberikan jalan kepada para pensiunan TNI untuk memakzulkan itu ya, tapi misalnya membiarkan saja atau kalau signifikan. Ini juga kalau soal pemakzulan itu kan bukan keputusan Pak Prabowo. Oh ya, betul. Itu kan keputusan dia memberikan ruang buat itu, atau akan mencoba menutup ruang itu, atau sama sekali tidak bergerak seperti saat ini. Pak Prabowo sama sekali tidak bergerak kan soal ini. Sebagaimana Pak Prabowo juga tidak bergerak kan soal ijazah. Dia mengalir aja kan. Di sini kita juga bisa melihat ya sudah, itu tetap berjalan kan gitu. Dengan caranya sendiri, dengan agendanya sendiri gitu. Tapi ya Prabowo tidak melakukan apa-apa untuk misalnya membela dia. Membela 2 orang ini ya, anak beranak ini. Membela Gibran gitu. Nah, jadi dalam analisis yang lebih serius gitu. Pertama tadi saya melihat dalam 1 tahun ini sebenarnya dia sudah tidak signifikan, tidak terlalu relevan pembicaraannya bagi publik. Posisinya dia sekarang dari partai apa sih dia? Partainya dia apa? Nggak tahu kan? Nggak punya partai gitu. Bapaknya sudah tidak menjabat gitu. Oke, nanti bapaknya punya partai kecil PSI yang juga belum bisa kita pastikan nasibnya 4 tahun mendatang gitu. Tapi di sini yang tersaji di depan kita, PSI just another small party. Jadi nggak ada kekuatannya sama sekali gitu. Tidak ada alasan sudah untuk berhitung tentang Gibran secara serius bagi seorang Pak Prabowo, juga bagi kita sebagai publik. Mungkin kita masih kesal gitu kan, sebagian besar kita masih terus kesal dengan perkara bahwa kita tahu sejarah dia naik itu dengan segala hal perubahan undang-undang dan sebagainya. Kita tahu pertanyaan besar tentang kualitasnya juga seperti apa, lalu yang terbaru soal dugaan soal ijazahnya. Nah, ini semakin membentuk posisi dia yang memang ya sudah gitu, the end gitu loh. Saya sudah tidak melihat dia punya peran dan harapan lagi untuk ke depan. Apakah sebetulnya pembicaraan soal Gibran sebenarnya sudah tidak relevan karena posisinya juga tidak memberikan peran apapun? Jadi kalau publik untuk membicarakan ya sah-sah aja karena dia masih pejabat publik. Dia masih akan menempati kursi wakil presiden hingga 5 tahun ke depan, 4 tahun ya karena udah 1 tahun. Dia masih mendapat penghasilan gaji dari pajak, segala fasilitasnya. Jadi memang publik harus terus menyorot itu. Tapi kalau pertanyaannya soal konstelasi perannya itu tadi dalam politik, saya tidak melihat dari sisi Pak Prabowo ya misalnya, saya tidak ada lagi melihat reason bahwa dia akan dipertahankan untuk term ke depan atau dia akan tetap dipertahankan sebagai calon wakil presiden lagi gitu. Saya sudah tidak lagi melihat itu. Oke, bukan sekali mengatakan bahwa wakil presiden Gibran ini tidak kompeten. Ada satu kata dalam bahasa Arab, wujuduhu ka adamihi. Ada atau tidaknya seseorang itu sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun. Pertanyaan saya adalah, apakah Gibran ini mewakili pernyataan Arab tadi, wujuduhu ka adamihi? Ada lo atau nggak ada lo,
nggak ngaruh. Iya, mungkin nggak ada yang bagi-bagi susu kayaknya. Oh, itu aja. Bagi-bagi susunya nggak ada gitu. Nggak, jadi saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Oke. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya, tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang, tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak paham yang kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Jadi mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang, tanpa saya ikut-ikutan soal ijazah dan sebagainya, memang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable. Selamat datang di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton itu mengenai wakil presiden kita Gibran, bagaimana waktu dia jadi wakil presiden bahwa dia ini dipaksa bapaknya untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman, dalam video ini kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan teman-teman kita atau netizen-netizen tentang video ini, bagaimana tanggapan-tanggapan mereka dalam menanggapi bagaimana wakil presiden kita Gibran ini. Nah, teman-teman, langsung saja kita melihat di dalam komentar bagaimana tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang lain. Nah, langsung saja. Itu ada yang beranggapan di sini itu, daripada malu-maluin dan menjatuhkan martabat Presiden Republik Indonesia, bahkan satu keputusan dan kesalahan sekecilnya bahkan bisa menjadi bahaya besar terhadap negara. Apa sih kemampuannya? Coba jelaskan faktanya. Daripada malu-maluin, katanya lebih baik daripada malu-maluin atau menjatuhkan martabat Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, mendingan sekecilnya bahkan bisa menjadi bahaya besar terhadap negara, nggak ada kemampuannya gitu maksudnya. Nah, Gibran nggak ada gunanya jadi wakil presiden, nggak ada gunanya katanya, nggak bisa apa-apa lah gitu maksudnya. Mana janjimu wakil presiden? 19 juta lapangan kerja rakyat, lagi janjimu waktu dapat karena sudah jadi wakil presiden. Nah, bikin malu NKRI. Gibran mending buang ke laut, kasih umpan hiu. Nah, bikin malu NKRI katanya, Gibran mending dibuang aja atau apa aja dia jadi wakil presiden, mendingan nggak wakil presiden, dibuang aja ke laut. Nah, gitu. Gibran udah ngasih lapangan kerja 19 juta tapi bohong. Gibran nggak berguna, ngomong nggak bisa kerja pun nggak bisa ngabisin uang. Rakyat aja nih bocah cuman bisa bagi-bagi susu atau buku. Yang bikin heran, rakyat selalu nagih janji 19 juta lapangan kerja, padahal udah tahu yang berjanji orangnya belum mualafkan. Nebeng Mukti meski gak punya sama orang malu itu, gak makan lah, yang penting di istana punya ternak Indonesia. Kok semakin menurun reputasinya? Jika presiden suka-suka saja tak direcoki bekerjanya oleh wakil, uang wakil pahpot tak sensitif. Nah, nafsu publik liar kemana-mana menyerang Gibran. Alangkah gelapnya nafsu kita, nggak perlu berusaha melengsarkan, dijamin dia pun akan lengser sendiri. Emang sekarang ini dia lagi menjalankan hukuman secara perlahan. Gibran pun punya rasa.
bagi Gibran dan Jokowi yang penting dapat bayaran dan tunjangan hidup dari negara. Nah, katanya Gibran dan Jokowi ini yang penting mereka dibayar, yang penting tunjangan dan mereka hidup di negara, dari negara, mereka hidup dari negara. 2029 Prabowo Purbaya Fufu Fafa masuk gorong-gorong aja bareng babahnya. Masyarakat yang waras kalau melihat Gibran itu sudah muak, geram, pingin memangnya dari ribuan jenderal-jenderal atau orang-orang pinter yang ada di Indonesia ini tidak ada yang layak dan mumpuni untuk jadi wakil presiden. Kalau pintar, cakap, punya integritas, punya wawasan yang luas dan bisa diandalkan sih nggak apa-apa lah. Ini plonga-plongo, nggak bisa jawab apa-apa. Setiap ditanya aja jawabannya apa. Karma berlaku, ingat, ma'ruf amin. Kalau yang sekarang mah indiot. Presiden itu semua beban negara dan itu terbukti seluruh para presiden yang pernah menjabat dan berkuasa semua telah meninggalkan jejak kasus hutang atau hutang atas nama negara, dan itu artinya seluruh presiden adalah maling, bahkan perampok negara uang rakyat dengan atas nama hutang negara. Nah, ini teman-teman komentar-komentar teman-teman kita yang lain atau netizen kita dalam menanggapi video ini. Nah, teman-teman juga bagaimana tanggapan teman-teman juga dalam menanggapi video ini bahwa wakil presiden kita ini adalah Gibran ini, bahwa dia itu dipaksa oleh bapaknya masuk sebagai wakil presiden. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman kita yang lain juga dalam menanggapi video ini, dan silakan teman-teman komen di bawah video ini atau subscribe video ini supaya video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Nah, sampai di sini dulu yang perlu kita bahas dalam menanggapi video ini. Semoga kedepannya negara kita ini adalah negara yang adil dan beradab dalam menjalani tugas-tugas mereka sebagai pemimpin. Nah, sampai di sini dulu teman-teman yang kita bahas di video ini. Salam NKRI, harga mati.